Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari dulu, di pertemuan ini kita akan mempelajari terlebih dahulu permasalahan pokok ekonomi dan ekonomi mikro dan makro. Selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem ekonomi dan sistem perekonomian di Indonesia. Baik, selanjutnya di sini saya mengambil materi dari buku Esis yang diterbitkan oleh Erlangga yang ditulis oleh Alam S. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep dasar ekonomi. Apa itu pengertian ekonomi? Kemudian kita telah mempelajari bahwa banyak sekali pandangan yang mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi keinginan mereka. Nah, oleh karena itu, setiap perekonomian ini harus membuat pilihan tentang bagaimana sih cara memanfaatkan sumber daya yang tersedia itu secara optimal seperti itu. Nah, sumber daya itu ada apa aja sih? Sumber daya yang digunakan untuk melakukan produksi itu ada tanah, ada faktor tenaga kerja, ada modal, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah kenapa sih muncul masalah ekonomi seperti itu? Nah, seperti yang saya jelaskan bahwa munculnya masalah ekonomi itu karena ketiga alasan. Yang pertama, kebutuhan manusia yang dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi barang dan jasa yang tidak terbatas. Maksudnya di sini adalah contohnya kita beberapa tahun yang lalu kita tidak memiliki permintaan untuk membeli produk iPad di Indonesia. Nah, sekarang ini iPad di Indonesia ini sangat diminati oleh orang Indonesia. Nah, tahun-tahun yang akan datang kemungkinan besar permintaan akan barang-barang konsumen seperti mobil mewah, mobil listrik, dan alat komunikasi tipe terbaru yang harganya 37 juta atau bahkan puluhan juta, laptop 88 juta kalau katanya Mas David Gadgetin sih. Nah, ini kan berarti muncul konsumsi yang tidak terbatas karena keinginan manusia ini tidak dapat dipenuhi. Jadi keinginan manusia itu selalu ada terus dan tidak pernah merasa puas. Kemudian kenapa muncul masalah ekonomi? Itu karena ada kelangkaan sumber daya yang dapat memenuhi keinginan kita. Nah, jadi sumber daya yang ada itu seharusnya kita kelola, kita olah sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang kita butuhkan. Dan selanjutnya masalah yang muncul, masalah sumber daya ini memiliki kegunaan alternatif. Contohnya tanah. Tanah ini bisa digunakan sebagai lahan pertanian, kemudian perumahan, atau bahkan lapangan golf. Jadi satu faktor produksi tanah ini memiliki kegunaan yang beragam. Jadi karena memiliki alternatif penggunaan seperti ini, maka kita harus memilih. Jadi masalah selanjutnya ini kita dihadapkan untuk memilih tanah ini mau dijadikan lahan pertanian, perumahan, atau untuk tempat hiburan seperti itu. Nah, bila dilihat dari sudut pandang pembahasannya, masalah ekonomi ini dapat dilihat berdasarkan teori ekonomi klasik dan ekonomi modern. Nah, ekonomi klasik itu apa? Ekonomi modern itu apa? Jadi menurut teori ekonomi klasik, masalah ekonomi ini berfokus pada kegiatan ekonomi produksi, terus kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Ketiga aspek ini harus dikelola sedemikian rupa agar tercipta hasil maksimal demi kemakmuran masyarakat. Sedangkan
dalam konteks ekonomi modern, terdapat 3 masalah pokok ekonomi, yaitu barang apa sih yang akan diproduksi dan berapa besar jumlahnya. Nah, itu termuat dalam pertanyaan what. Kemudian, masalah pokok modern selanjutnya adalah how. How itu bagaimana? Nah, bagaimana sih cara memproduksi barang agar efisien seperti itu? Kemudian masalah modern selanjutnya yaitu for whom. For whom itu untuk siapa sih barang tersebut diproduksi? Nah, pandangan ini akan kita pelajari lebih dalam lagi. Teman-teman mungkin bertanya ya, kegiatan produksi itu apa sih? Nah, jadi kegiatan produksi ini terdapat beberapa masalah seperti pengadaan input untuk memproduksi barang, kemudian memproses barang tersebut, kemudian bagaimana sih cara menghasilkan output yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil atau output sebelumnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kegiatan distribusi. Nah, kegiatan distribusi ini apa sih? Jadi kegiatan distribusi ini terjadi seperti ini. Meskipun barang itu sudah tersedia di suatu negara, akan tetapi jika tidak terdistribusikan, maka barang dan jasa tersebut tidak akan sampai ke tangan konsumen dan tidak akan dapat dikonsumsi oleh konsumen seperti itu. Kemudian masalah yang selanjutnya adalah kegiatan konsumsi. Nah, konsumsi ini adalah suatu kegiatan yang menggunakan barang dan jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian permasalahan pokok ekonomi modern ini ada 3 hal ya. Yang pertama itu what. Jadi masalahnya itu apa sih? Barang yang akan kita produksi itu apa? Kemudian berapa banyak barang yang akan kita produksi seperti ini. Nah, jadi pertanyaan ini berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang langka di antara berbagai alternatif penggunaan. Karena sumber dayanya terbatas, masyarakat harus memilih dan memutuskan barang apa sih yang akan diproduksi. Apakah kita akan memproduksi makanan, ataukah kita akan memproduksi pakaian, atau kita akan memproduksi mesin untuk industri, atau kita akan memproduksi sarana transportasi. Nah, jadi di suatu negara itu nggak mungkin untuk memproduksi semua jenis benda untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia dalam jumlah yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, setelah kita menentukan barang apa yang akan kita produksi, kita harus memutuskan berapa besar jumlah barang tersebut yang harus diproduksi sehingga dapat ditentukan berapa sumber daya yang harus dialokasikan untuk produksi makanan, berapa sumber daya yang digunakan untuk obat-obatan, kemudian berapa banyak sumber daya yang digunakan untuk memproduksi mesin industri seperti itu. Kemudian why, bagaimana cara memproduksinya? Nah, masalah ini berkaitan dengan teknologi atau metode produksi apa yang akan digunakan untuk memproduksi suatu barang. Kemudian, berapa banyak sih jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang? Kemudian, jenis mesin apa sih yang digunakan agar produksi barang ini efektif dan efisien gitu. Kemudian, bahan mentah apa saja sih yang akan digunakan? Nah, di dalam masalah produksi ini, di dalam pertanyaan bagaimana sih cara memproduksinya, ini kita dihadapkan kepada masalah apakah kita akan menggunakan teknologi yang padat modal ataukah kita akan menggunakan teknologi yang padat karya seperti itu. Nah, kalau yang menggunakan teknologi padat karya itu pastinya akan menggunakan tenaga kerja manusia. Jadi
tenaga kerja di Indonesia itu dapat terserap, tetapi di sisi lain jumlah produksinya ini terbatas. Namun, jika kita menggunakan teknologi padat modal, kita hanya menggunakan mungkin beberapa saja tenaga kerja manusia yang ahli di bidangnya dan menggunakan banyak modal human capital seperti itu. Kemudian di sisi lain ini dapat menambah jumlah pengangguran di negara tersebut. Tetapi memang kalau menggunakan teknologi padat modal ini dapat menghasilkan barang yang lebih banyak dibandingkan dengan yang padat karya seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu adalah for whom? Untuk siapa barang tersebut diproduksi sih? Nah, jadi permasalahan di sini adalah siapa yang memerlukan barang tersebut dan siapa saja yang menikmati hasilnya. Jadi kenapa sih Anda memproduksi barang tersebut dan untuk siapa barang tersebut digunakan? Apakah untuk produksi dalam negeri atau mungkin untuk produksi ekspor seperti itu? Dan kalau misalkan kita sudah melakukan produksi kemudian mendapatkan keuntungan, nah siapa saja sih yang akan mendapatkan keuntungan jika barang tersebut diproduksi seperti itu? Iya, jadi Mbak Zulfa, bahwa ekonomi mikro ini merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan rumah tangga perusahaan dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas. Nah, ekonomi mikro ini biasanya kalau kita melakukan penelitian di bidang ekonomi mikro, ini kita biasanya akan menganalisis pada satuan-satuan ekonomi pada yang mencakup konsumen, produsen, berarti kan itu kan perilaku individu ya. Kemudian para investor, pekerja, pemilik faktor produksi, dan setiap orang yang berperan dalam kegiatan perekonomian. Seperti itu. Nah, menurut Adam Smith dan David Ricardo, ini mereka adalah ahli ekonomi klasik. Nah, mereka ini menyusun teori yang beranggapan bahwa setiap subjek ekonomi pada umumnya melakukan tindakan ekonomi secara rasional dan memiliki informasi yang lengkap atas berbagai peristiwa yang terjadi di pasar. Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa para subjek ekonomi dapat segera beradaptasi atau mengadakan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Nah, jadi kalau dalam ekonomi mikro, ini biasanya kita akan memberikan kebijakan seperti yang pertama, menentukan pilihan yang paling tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Yang kedua, bersinergi antara sesama pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Kemudian, membentuk kesepakatan di kalangan produsen dan konsumen. Kemudian, menggunakan teknik analisis ekonomi mikro dan pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. Sedangkan asumsi yang digunakan dalam ekonomi mikro ini ada 3. Yang pertama, berusaha memaksimalkan hasil yang dicapai, kemudian melakukan kegiatan atas dasar kelangkaan, dan selanjutnya konsumen dan produsen ini melakukan kegiatan ekonomi secara rasional atau rational behavior. Jadi berkaitan dengan indikator prestasi kegiatan ekonomi makro, ini dapat diketahui bahwa jika neraca perdagangan ini surplus, ini menjadi indikator bahwa jumlah ekspornya ini lebih besar dibandingkan dengan impor. Jadi neraca pembayaran ini kan berarti kan mengindikasikan bahwa aliran dana masuk ini lebih besar dibandingkan dengan aliran uang yang keluar. Seperti itu. Berarti ini merupakan prestasi yang diperoleh pada suatu negara seperti itu. Kemudian
Jika pendapatan nasional ini meningkat, berarti menandakan menjadi indikator bahwa kemajuan ekonomi di suatu negara ini meningkat dan selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi seperti itu. Jadi pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, kemudian pendapatan nasional ini merupakan indikator bahwa negara tersebut ini menjadi negara maju atau bukan, seperti itu. Dan ketiga variabel ini merupakan variabel yang saling berhubungan, jadi memiliki hubungan yang saling mempengaruhi atau bahkan memiliki hubungan sebab akibat. Jadi kalau hubungan sebab akibat ini, kalau misalkan pertumbuhan ekonominya tinggi, berarti pendapatan nasionalnya juga tinggi. Kalau pendapatan nasionalnya tinggi, berarti pendapatan per kapitanya juga tinggi, seperti itu. Nah, ini menjadi variabel yang saling berhubungan. Kemudian yang selanjutnya penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. Nah, pengangguran ini kan menjadi masalah di suatu negara ya. Jadi suatu negara ini dianggap sudah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh apabila tingkat penganggurannya ini kurang dari 4%. Dan kalau kita lihat di negara maju, bahkan di negara maju ini masih ada orang yang menganggur. Jadi pengangguran ini memang menjadi masalah isu yang harus diatasi di negara berkembang, bahkan di negara maju ini juga menjadi masalah seperti itu. Kemudian inflasi ini adalah suatu gejala ekonomi yang paling tidak diinginkan, sebab inflasi ini dapat membuat perekonomian tidak stabil. Dan kalau misalkan terjadi inflasi terus-menerus, ini akan menjadikan negara ini defisit. Nah, defisit di suatu negara ini dapat menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun. Jadi masyarakat yang hidup di negara tersebut ini jadi tidak sejahtera, dan tingkat kualitas hidupnya jadi semakin rendah.